ngobrol dengan Pak Satori, keturunan dari Sepring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Mas Prapto, ke rumahnya Pak Satori yang rumahnya di Duku Anyar Senila, Desa Tanjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya kami doakan semoga temanku semua dalam keadaan sehat, bahagia, selamat dunia maupun akhirat. Temanku ini Pak Satori, akan saya ngobrol-ngobrol dengan beliau berkaitan dengan masyarakat Sepring yang tinggal di pegunungan yang saat ini sudah ditinggal pergi dan pindah masyarakatnya ke Duku Anyar. Pak Satori ini termasuk cucu dari warga desa Sepring dan tahu seluk-beluk tentang Sepring berasal dari cerita orang tuanya. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali sekarang bisa bertemu dengan Mas Satori yang pengalaman tentang Sepring ya. Sepring. Apa betul ini namanya Mas Satori? Satori aja. Oh iya, betul ya Mas Satori itu kakek neneknya dulu berasal dari Sepring ya? Ya, berasal dari Sepring Ya, itu. Sepring. Kakek nenek saya aslinya Sepring, iya. Aslinya gitu. Ada yang nyebut Sepring, ada yang nyebut Sepring. Sepring ya. Pokoknya sama itu. Dua-duanya sama gitu. Sama banyak yang nyebutnya ya. Iya. Oh ya, silakan diceritakan dulu tentang orang tuanya dulu silsilahnya, mungkin bapak ibunya namanya siapa, kemudian bapaknya Pak Satori kan punya kakek, ya Pak Satori punya orang tua juga. Ya. Diceritakan nama-namanya dulu. Silakan. Ya, kalau bapak saya namanya Bapak Kartaji. Nikah dengan bapak saya nikah dengan namanya Ramini. Ya, Pak Kartaji asli domisili di mana? Pak Kartaji asli domisili dari anaknya Bapak Murmati, domisilinya dari desa Sepring juga. Gitu. Oh, berarti yang tinggal di Sepring itu Pak Murmatinya? Pak Murmatinya aslinya Sepring. Dan Pak Murmati juga punya orang tua? Pak Murmati juga punya orang tua. Juga domisili di Sepring? Domisilinya Sepring. Namanya siapa? Namanya bapak kakeknya saya itu namanya Hasim apa? Kasim apa Hasim? Kasim namanya Kasim. Saya tahunya hanya Kasim. Tapi tidak gitu. Tahu istrinya namanya siapa ya? Istrinya Pak Kasim. Apa istrinya? Istri namanya itu lupa, nggak tahu. Kalau udah lama sekali gitu. Iya. Pak Kasim itu punya anak ya, namanya Pak Murmati. Pak Murmati punya istri namanya? Nah, namanya Nyi Sanadi. Nyi Sanadi itu berarti sama saja neneknya ya? Ya, sama saja nenek saya gitu. Iya, neneknya panjenengan punya nenek yang domisili di sana ya. Terus pindah ke sininya itu ya tidak tahu tahunnya, apa ada cerita? Pokoknya pindahnya ke sini aja nggak ingat gitulah. Pak Satori juga lahirnya di sini ya? Kalau saya lahirnya juga di sini. Itu lahir saya tahun 65. Oh, panjenengan lahir 65? 65. Sudah di sini? Sudah di sini. Berarti yang tinggal di Sepring itu ya mungkin 300 tahun yang lalu mungkin? Ya, udah lama sekali. Sudah lama, berarti cerita tentang Sepring itu memang turun-temurun ya? Temurunnya. Tapi memang betul-betul ada di sana ya? Ada. Karena saya menjumpai kuburannya juga di sana. Apakah betul kuburannya itu di bawah pohon-pohon besar itu? Iya betul, itu pokoknya waktu saya kecil juga kalau mau puasa itu ke sana rombongan dari sini ke sana itu resik-resik kuburan gitu waktu zaman dulu gitu. Sayang sekali sekarang di sekitar kuburan itu ditanami itu pohon gelagah jembul. Ya. Jadi tidak begitu kelihatan kecuali kalau memang berusaha untuk mencari. Memang ada masih kayak kemarin ke sana ada nisan. Pokoknya ada nisan-nisan ada 5 tempatan di sana yang masih batu-batunya masih ada gitu. Ya, luar biasa ini. Ternyata Mas Satori itu tahu betul tentang Sepring ya. Walaupun itu informasinya turun-temurun mungkin. Iya. Saya duduknya di sini aja biar jelas ya masih. Iya. Ini namanya Mas Satori. Lengkapnya Satori siapa? Ya, Satori aja gitu ya. Cuma barangkali Muhammad Satori bukan. Nah, kalau di sana sih namanya Kiroi Satori Tarsan gitu. Lengkapnya itu. Nah, Mas Satori itu sering apa enggak ke Sepring? Ya kalau sekarang itu ya sering, kadang-kadang ada 1 minggu sekali, kadang-kadang ada 10 hari sekali mungkin ke sana. Itu karena saya yang menjaga di sana sih, hewan yang merusak itu kan tempatnya di sana kita giring. Oh iya. Punya pemeliharaan anjing tapi sengaja untuk berburu ya. Untuk berburu, mengamankan pertanian untuk masyarakat banyak gitu. Oh iya, mudah-mudahan bermanfaat ya karena untuk mengamankan pertanian. Iya.
Kemudian kaitannya dengan sipring ya. Ya. Itu tadinya itu berasal dari daerah mana? Mungkin ada cerita turun temurun. Sebelum ada warga yang hidup di sipring, ya, itu mungkin asal usulnya orang mana itu? Ya, Apa kurang tahu? kurang tahu itu. Asal usulnya ya juga dulu itu yang pindah ke sini kan kebanyakan ada yang pindah ke Karanggintung, ada yang ke Keramat itu ada, yang Karanggintung juga ada warga Sipring itu, yang larinya ke Karanggintung ada. Itu warga Karanggintung kan banyakan itu yang. Oh berarti dulu ya, seingat saya waktu informasi dari Pak Haryono, Pak Imron, Menteri Hutan, Pak Polisi Hutan ya, Pak Imron, itu katanya asal mulanya pindah ke sini itu ada bencana alam, tanah longsor ya. Ada sebagian warga yang terkena, tapi yang lain jadi ikutan ingin menyelamatkan diri, ingin pindah tempat. Ya, apakah ya. hanya itu? Apa mungkin ada cerita yang lain? Ya ceritanya selain waktu itu. Ceritanya kakek saya itu dulu itu di sana kan tanamannya ada sawah, ada apa itu kan ceritanya ada tanaman jagung. Ceritanya kakek saya itu katanya ada orang lewat nginjak-injak jagung itu dimarahin sama orang situ, dimarahin. Terus malamnya itu ada terjadi longsor gitu. Tapi sama tetangga-tetangga itu udah diomongin sama nenek-nenek katanya itu yang bilangin itu nanti kalau ada apa jangan keluar-keluar kemana-mana, di rumah aja gitu. Tapi yang ke bawah cuma katanya 2 rumah itu yang marahin nenek-nenek itu, yang gitu. kena. Tapi yang lain jadi ikutan takut. Yang lain takut. Jadi akhirnya semuanya pindah gitu. Terus dengar-dengar dulu masyarakat setempat, masyarakat Sipring itu kegiatannya bercocok tanam padi, atau selain padi ada tanam apa lagi? Ya di sana cocok tanamnya padi, jagung, ya ubi, ya tanaman petani gitu di sana. Saya tadi ke sana ya, ke lokasi Sipring, tapi tidak menemukan tanaman-tanaman tahunan, contohnya kelapa atau jengkol atau petai. Itu memang sudah jadi hutan saat itu ya? Setelah ditinggal, terus jadi hutan, setelah jadi hutan terus dibabat lagi ditanam cemara begitu ya? Nah begitu ingat saya itu langsung ditutup, orangnya pindah, itu langsung ditanamin pohon pinus sama perhutani gitu. Jadi nggak ada tanaman yang lain-lain, cuma tanaman pohon pinus gitu. Kecuali di bawahnya mungkin tumbuh ya rumah ya. Waktu dulu itu waktu belum begitu kan tumbuhannya cuma rumput. Banyak di sana kan dulunya itu kerbau banyak sekali di sana, orang Sirau Karanggintung itu yang punya kerbau di situ ada ratusan kerbau waktu ingat saya gitu. Ratusan kerbau. Ya, padahal warganya cuma 25 kurang lebih. Ya yang waktu itu kan orang dari Karanggintung Sirau itu yang naruh kerbau di sana. Ya, 25 bukan warga ya, penduduk ya, apa namanya, kakak ya, sekitar 25, tapi kerbaunya banyak sekali. Waktu dulu kerbaunya banyak sampai turun temurun sampai gitu. Desa Sirau aja waktu orangnya udah nggak ada, saya ingat itu masih banyak kerbau yang ditaruh di situ itu. Dan sekarang udah dari kerbau udah dijualin semua, kerbaunya orang Sirau itu Karanggintung. Jadi hutannya ditanamin jembul seperti sekarang ini yang buat bikin sagu. Oh ya, itu sebenarnya tempat kuburan itu tahu nggak Pak Satri, ada berapa kuburan yang ada di situ? Banyak. Waktu dulu itu kuburan waktu saya ke sana itu banyak lah, sekitar ada 40-an orang yang meninggal itu agak hampir lebih banyak waktu dulu itu ya. Waktu dulu kan kita bersih-bersih waktu kita masih kecil itu di sini aja. Kalau sampai 40 kuburan berarti dulunya juga masyarakatnya mungkin banyak. Ya mungkinnya banyak atau kalaupun ya mungkin walaupun nggak banyak tapi lama tinggal di situ. Jadi banyak yang meninggal tapi lahir lagi. Iya. Dari generasi buktinya sampai banyak itu. Sampai banyak ya, itu kan waktu itu kan banyak sekali gitu. Sampai sekitar 40-an. Kalau saya melihat itu kan lebar itu bayang dari bawah ke atas itu. Itu di bawah pohonan besar memang ya. Saya menemukan cuma 3 tapi memang tidak mencari lama sih, mencari sebentar. Kalau mungkin mencari lama ya nemu lagi. Iya. Saya menemukan batuan-batuan di atas kuburan itu, ada nisan kijing. Iya, kijing. Tapi hanya batuan-batuan ya, tidak ada bangunan-bangunan apa? Enggak ada ya, belum ada bangunan apa-apa waktu itu ya, cuma bikin batu-batu itu. Saya ingat saya gitu. Oh ya, Mas Satri, saya dengar itu dulu di sana ada tugu di Gunung Cukup kalau nggak salah apa ya?
Juput. Itu yang membangun siapa itu? Itu yang membawain bata-batanya, bata sama semen itu yang namanya kakek Kasim itu yang bawain itu. Kasim berarti buyutnya Pak. Buyutnya ya itu. Itu yang ceritakan kakek saya gitu, yang cerita, yang bawain itu. Oh, ternyata tubuhnya yang membawa, ya termasuk membangun berarti lah ya. Bangunnya. Itu berarti kakeknya buyutnya Panjenengan. Ya. Itu atas perintah siapa? Apa pemerintah penjajah dulu? Ya enggak tahu, cuma kakek saya itu cerita katanya itu kakek Kasim yang bawa ke sana gitu, yang membawa bata-batanya gitu. Sampai sekarang juga kalau mau ke sana mau melihat jelas-jelas bata-bata juga masih ada. Masih ada ya? Ada. Tubuhnya fungsi untuk apa di sana? Tubuhnya. Ya tubuhnya itu perbatasan ya? Perbatasan yang ke sebelah utara itu Pemalang, yang ke sebelah selatan itu Purbalingga. Itu tugu perbatasan zaman perbatasan dua kabupaten. Ternyata sekarang sudah rusak ya. Tapi sebelum rusak Pak Satoris pernah ke sana? Sebelum rusak belum, enggak. Waktu kita ke sana sudah dibongkar sekitaran 1 tahun. Waktu saya ke sana masih penuh bata, masih apa di situ masih belum. Mungkin dari informasi dirusaknya karena apa? Ya karena kemungkinan diambil isinya gitu, katanya itu, kata saya itu ada pesi kuningnya di dalamnya gitu katanya, itu diambil. Ya kalau yang ke sebelah utara itu tulisannya Pemalang, kalau yang ke sebelah selatan itu Purbalingga gitu, di perbatasan. Batas tersebut jangan dirusak ya, untuk pernah sejarah ya. Tapi ya sangat disayangkan ada tangan-tangan jahil ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Coba kalau dibiarkan kan suatu saat di suatu tempat wisata gitu, ya bagaimana lagi ya. Namanya orang ya, ada yang suka usil, ada yang suka rusak dan sebagainya. Kemudian ini Mas Satori, apakah ada rencana ke sana lagi untuk berkunjung ke keluarga yang sudah meninggal di sana? Apa punya keluarga yang meninggal apa tidak di sana? Ya di sana sih waktu kakek saya di sana ya keluarganya banyak, kita ada 4 atau 5 keluarga kakek saya itu. Soalnya waktu saya ingat saya itu kalau resik-resik itu kakek saya itu banyak yang diresikin itu, katanya keluarganya kakek saya gitu. Yang meninggal berarti dari segala umur ada mungkin ya? Ya mungkin ada. Yang maksudnya ada yang tua, ada yang sedang, ada yang anak-anak. Ya kemungkinan begitu. Saya lihat di sana lisannya itu kan ada yang pendek, ada yang agak panjang. Berarti kan? Iya. Bermacam-macam. Tapi saya lihat itu batuan yang sudah itu namanya tumbuh lumut itu. Lumut ya betul. Mas Satori usianya udah berapa ini? Kelahiran 6 tahun? Kelahiran tahun 66. Berarti udah lahir di sini ya. Tapi sering tahu informasi cerita dari turun-temurun dari bapaknya. Dari bapaknya. Pak Murmadi. Masih sehat? Pak Murmadi udah meninggal berapa? Udah lama meninggalnya, udah 15-an tahun. Oh, sudah lama ya meninggalnya. Ini sudah banyak cerita ini dari Pak Satori. Terima kasih sekali nih Mas Satori. Siapa tahu suatu saat saya kesini lagi tanya tentang hal itu untuk melengkapi informasi-informasi, karena bagi saya itu penting. Apa yang ada di sekitar kita secara berkaitan dengan contohnya tentang Sipring dan lain-lain itu kan penting. Maksud saya itu pernah juga ke Tejanyana, juga punya cerita tersendiri. Pak Marion itu tahu tentang Gunung Cupu, tentang Rata Senggani, tahu tentang Tejanyana. Ya, ini kan saling melengkapi, itu kan dari pegunungan tersebut ya. Terus di tempat itu Sipring itu juga dekat dengan artefak ya, batuan-batuan yang hangat itu kan dekat. Itu kan ada kemungkinan peninggalan kerajaan. Iya, kemungkinannya. Belum ada yang tahu juga apa pernah cerita kakek neneknya belum pernah cerita apa tentang saya nggak batuan-batuan itu. Enggak. Yang tentang Sipring lah memang ya. Sipring. Terus daerah persawahannya apakah sampai ke Karanggintung apa tidak itu persawahannya masyarakat Sipring? Enggak, cuma di lokasi situ aja. Waktu belum ditanamin kan banyak, waktu kita masih kecil ke sana masih ada tilas-tilas sawah-sawah gitu. Saya menjumpai di sana kok paling jembul ya, sangat disayangkan. Ya kalau sekarang ada rumput-rumput sedikit. Dulu kan luas sekali. Katanya luas. Ada lapangan juga di sana dulunya? Ya dulunya bekasnya ada, lapangan ada buat main anak-anak gitu kan. Ya, ada. Berarti nggak begitu lebar, tapi ada ya. Ada. Ada. Demikianlah tadi
Kami ngobrol bersama Mas Satori berkaitan dengan Spring. Banyak hal yang jadi kita tahu. Mohon berkenan Bapak Ibu, temanku semua yang belum subscribe untuk segera subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.